Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang disintegrasi bangsa. Meskipun meskipun berdiam diri di rumah atau mengisolasi di rumah, tetap ya belajar harus tetap diutamakan atau yang utama. Nah, hari ini sekali lagi kita akan mempelajari tentang disintegrasi bangsa. Nah, disintegrasi bangsa atau perpecahan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah ideologi, seperti peristiwa pemberontakan PKI Madiun, kemudian pemberontakan DITII, kemudian ada kepentingan yaitu ada PRRI Permesta, dan ketentaraan Angkatan Perang Ratu Adil Republik Maluku Selatan dan Andi Aziz. Oke. Di pemberontakan yang pertama, kita akan membahas tentang pemberontakan DITII yang ada di Jawa Barat. Nah, DITII yang akan kita bahas hanya khusus di Jawa Barat saja ya. Dia dipimpin oleh Kartosuwiryo. Kenapa? Ingat, salah satu isi dari perjanjian Renville adalah bahwa tentara APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat harus ditarik dari beberapa wilayah Indonesia Serikat, yaitu beberapa wilayah di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera, atau tepatnya daerah-daerah yang memiliki perkebunan. Salah satunya, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat harus mengangkat kaki atau pergi dari daerah Jawa Barat, sehingga di Jawa Barat terjadi yang namanya kekosongan kekuasaan. Nah, hal ini akhirnya dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo bersama pasukannya yaitu Laskar Hizbullah dan Sabilillah membentuk Negara Islam Indonesia atau dikenal dengan NII. Lalu, apakah pemerintah Indonesia diam saja? Tentunya tidak. Akhirnya, Republik Indonesia Serikat atas perintah Presiden Soekarno mengirimkan pasukan ke Jawa Barat dengan nama Divisi Siliwangi. Dan akhirnya, Kartosuwiryo pun berhasil ditangkap di Tasikmalaya dan posisinya tertembak mati. Nah, untuk mengatasi permasalahan tentang DITI ini, Divisi Siliwangi menerapkan operasi pagar betis. Oke, pertanyaan yang harus kalian jawab adalah apa toh taktik pagar betis itu? Yang kedua adalah PKI Madiun tahun 1948, berbeda dengan PKI 65 ya. Nah, organisasi ini diinisiatifi oleh Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri Indonesia. Dia dibantu oleh Musso yang berkeinginan mendirikan negara Soviet di Indonesia. Nah, akhirnya mereka berdua bertujuan sama, ingin mendirikan Republik Soviet Indonesia dengan pusat Madiun. Sebelum membentuk Republik Serikat Indonesia, Amir Syarifuddin terlebih dahulu menyatukan partai-partai komunis di Indonesia. Di antaranya adalah Partai Komunis Indonesia, kemudian Partai Sosialis Indonesia, dan Front Buruh Indonesia. Kemudian mereka disatukan ke dalam FDR atau Front Demokrasi Rakyat. Dan kemudian mereka diajak oleh Amir Syarifuddin dan Musso untuk membantu pemberontakan, yaitu keinginan untuk mendirikan Republik Soviet Indonesia di Madiun. Apakah Republik Indonesia Serikat pemerintahnya sepakat? Tentunya tidak. Akhirnya, pemerintah RIS mengirimkan tentara ke Madiun. Dan pemberontakan pun berhasil dipadamkan dengan tertangkapnya Amir Syarifuddin, sedangkan Musso tertembak mati. Namun di sini DNID pun berhasil kabur atau meloloskan diri, yang nanti akan menjadi pemimpin dari pemberontakan G30SP KI tahun 65. Nah, pertanyaannya, seperti yang sudah saya bilang, Amir Syarifuddin adalah mantan Perdana Menteri Indonesia. Lalu apa yang membuatnya akhirnya memilih untuk menjadi pemberontak? Jawab ya. Yang berikutnya adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Ini ada di daerah Jawa Barat, tepatnya Bandung ya. Nah, APRA itu dipimpin oleh Raymond Westerling yang dibantu oleh Sultan Hamid II. Nah, di sini Raymond Westerling bersama Sultan Hamid II tidak sepakat atas kedatangan APRIS di Bandung. Akhirnya mereka berdua membentuk angkatan perang sendiri yang diberi nama Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, APRA itu hendak menyerang Jakarta. Akhirnya mereka pun melancarkan serangannya ke Jakarta, namun penyerangannya gagal. Hasilnya apa yang terjadi?
Raymond Westerling melarikan diri ke Belanda. Lalu bagaimana dengan Sultan Hamid II? Nah, Sultan Hamid II akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Presiden Indonesia yang saat itu adalah Presiden Soekarno. Maksud saya Presiden Republik Indonesia Serikat. Nah, tentu kalian tidak asing kan mendengar nama Sultan Hamid II? Dia adalah seseorang yang membantu merancang atau pilihannya dipilih oleh Presiden Soekarno, yaitu lambang burung Garuda yang kita gunakan sebagai lambang negara kita. Nah, ingat dia adalah pahlawan kan awal-awalnya? Lalu apa yang membuat akhirnya Sultan Hamid II ikut memberontak membantu Raymond Westerling dalam pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung, Jawa Barat? Jawab ya. Berikutnya adalah pemberontakan Andi Aziz yang berpusat di Makassar. Nah, pemberontakan Andi Aziz ini tentunya dipimpin oleh Andi Aziz. Dia adalah mantan ketua KNIL di Makassar. Jadi ingat ya, sudah kita bahas sebelumnya, KNIL itu adalah mantan tentara Hindia Belanda. Kenapa memberontak? Karena mereka menolak kedatangan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di daerah Makassar. Namun di sini awalnya Andi Aziz menerima kedatangan APRIS dengan tangan terbuka. Namun ketika Andi Aziz bersama pasukannya bergabung dalam tentara APRIS, ternyata malah ia menculik panglima dari APRIS sebanyak 5 orang untuk dijadikan sandera. Berita ini pun akhirnya terdengar sampai kepada pemerintah RIS. Dan kemudian pemerintah RIS mengeluarkan peringatan bahwa Andi Aziz harus menyerahkan diri dalam waktu 4x24 jam atau 4 hari. Andi Aziz pun tidak menggubriskan peringatan dari pemerintah RIS selama 4 hari. Nah, akhirnya setelah lebih dari 4x24 jam, Andi Aziz baru sadar dan ingin menyerahkan diri ke Jakarta. Namun ketika ia sampai di Jakarta, karena dia sudah melebihi waktu yang ditentukan, Andi Aziz pun ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Yang berikutnya adalah Republik Maluku Selatan atau pemberontakan RMS. Pemberontakan ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil atau yang kita kenal dengan nama Sumokil. Dia adalah mantan jaksa agung untuk wilayah Indonesia Timur. Nah, setelah perjanjian Renville menyepakati bahwa wilayah Indonesia juga sepakat tetap untuk wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera, akhirnya Maluku ingin memisahkan diri. Dia ingin membentuk negara federasi yaitu Republik Maluku Selatan. Namun apakah pemerintah RIS terima? Tentunya tidak, karena ini hanya akan menjadi perpecahan. Akhirnya pemerintah RIS mengirimkan Dr. J. Lemina untuk melakukan perundingan. Namun perundingan ini berhasil dengan apa? Bukan keberhasilan, tapi kegagalan. Alhasil pemerintah RIS mengirimkan APRIS di bawah pimpinan Alex Kawilarang atau Kapten Kawilarang, dan akhirnya pemberontakan ini dapat dibasmi atau dihentikan. Alhasil Sumokil pun berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Yang terakhir adalah PRRI Permesta atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Nah, pemberontakan ini ada di daerah Sulawesi dan juga Sumatera. Apa yang menyebabkan? Karena perbedaan kesejahteraan antara angkatan darat yang berada di Sulawesi dan Sumatera dengan Jawa. Tentunya lebih sejahtera mana? Jawa. Karena ketidaksamaan kesejahteraan ini, akhirnya angkatan darat yang ada di Sumatera dan juga di Sulawesi membuat sebuah tentara yang diberi dengan nama Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Manguni atau burung hantu untuk merebut kekuasaan di daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi. Mereka kemudian dipersatukan dan namanya diubah menjadi PRRI. Jadi mereka tujuannya apa? Ingin mendirikan angkatan perang sendiri seperti itu. Kenapa tadi? Karena merasa tidak dipesamaratakan kesejahteraannya dengan angkatan darat yang ada di Jawa. Maka dari itu, adil itu penting gak sih? Jelaskan ya, adil itu harus seperti apa?
Oke, terima kasih untuk hari ini pelajaran kita akhiri. Jangan lupa tinggalkan komentar dan juga nama pas absen kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.